الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara penyampaian materi khutbah Jumat. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Khutbah ini ditulis oleh tim kajian pabrik jammasjid.com. Mudah-mudahan seluruh kru-krunya, seluruh tim kajian pabrik jammasjid.com dan seluruh kaum muslimin yang ikut serta punya andil bagian di dalam penyebaran atau pembuatan khutbah Jumat ini akan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Ini daftar isi dari tema keutamaan menyambung silaturahmi, dan kita masuk ke khutbah Jumatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua sudah sangat akrab dengan kata silaturahmi atau silaturrahim, kata yang diadopsi dari bahasa Arab. Silaturahim sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa ini. Hanya saja tidak setiap orang yang mengenal kata ini benar-benar memahami konsepnya secara lengkap di dalam agama Islam. Lantas,
Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan silaturahim? Secara bahasa, kata as-silah merupakan bentuk masdar atau bentuk kata benda dari kata kerja wasola. Adapun bentuk jamak dari kata as-silah yaitu silatun. Kata ini memiliki sejumlah makna: sesuatu yang diberikan, sesuatu yang boleh. Albir maknanya kebaikan yang luas, dan ihsan maknanya kebaikan. Ikatan yang menghubungkan antara dua pihak atau lebih dan menyatukan mereka. Sedangkan kata ar-rahim merupakan tempat menetapnya janin di perut ibunya. Makna lainnya adalah kerabat dan sebab-sebab kekerabatan. Secara syar'i, silaturahim berasal mempunyai makna berbuat baik kepada para kerabat dan memberikan kebaikan yang memungkinkan kepada mereka serta menjauhkan mereka sesuai kemampuan dari madarat. Sedangkan yang dimaksud dengan memutus silaturahim adalah tidak berbuat baik kepada kerabat. Ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memutus silaturahim adalah berbuat buruk kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai hukum silaturahim telah disepakati oleh para ulama bahwa secara garis besar silaturahim itu hukumnya wajib, sedangkan memutus silaturahim termasuk maksiat yang berdosa besar. Imam Al-Qurtubi, Al-Qadi Iyad, Fudail bin Iyad, dan selain mereka telah menukil adanya kesepakatan ulama atas wajibnya silaturahim dan haramnya memutus silaturahim. Saat masuk ke dalam rincian dari silaturahim, hukumnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang yang menyambung silaturahim dan yang disambung hubungannya. Selain itu, juga tergantung perbedaan sarana yang dipakai untuk bersilaturahim. Misalnya, andai seseorang yang kaya memiliki saudara kandung yang fakir dan membutuhkan bantuan, maka orang yang kaya ini wajib bersilaturahim dengan memberi bantuan kepada saudaranya yang fakir tersebut. Dalam hal ini, pemberian tersebut menjadi bagian dari silaturahim tersebut dan itu wajib. Sementara bila saudaranya tadi dalam keadaan kaya yang tidak membutuhkan harta, maka pemberian tersebut tidak wajib. Namun silaturahim dengan sesuatu yang lain seperti mengucapkan salam dan berkomunikasi secara verbal, yang ini justru menjadi wajib. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan keadaan orang yang disambung hubungannya, yang disambung hubungan kekerabatannya tersebut. Namun juga wajib memperhatikan kemampuan orang menyambung silaturahim. Jika dia termasuk orang yang punya kemampuan, maka wajib atasnya untuk melakukannya, dan jika tidak, maka tidak wajib. Demikian pula kita mesti memperhatikan sarana yang digunakan untuk silaturahim. Ada hal-hal yang berhukum wajib dan ada hal-hal yang bila dilakukan hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan. Pada contoh tadi kita dapati bahwa saudara yang fakir tersebut, sarana silaturahim dengannya adalah dengan memberikan bantuan kepadanya. Bantuan di sini hukumnya wajib. Jika dia adalah orang yang kaya, maka bila bersilaturahim dengan cara memberi sesuatu, pemberian sesuatu tersebut
menjadi mustahab, bukan wajib. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum wajib dalam silaturahim itu berlaku bagi yang paling dekat kekerabatannya, dan kemudian urutan di bawahnya, dan seterusnya. Sebagai misal, apabila orang yang kaya tadi memiliki saudara kandung yang fakir dan paman yang fakir, sementara dia tidak mampu memenuhi hak keduanya sekaligus, maka dalam kasus semacam ini kita katakan bahwa yang wajib adalah menjalankan kewajiban silaturahim berupa memberi bantuan itu kepada saudara kandungnya yang fakir. Sedangkan menyambung silaturahim dengan pamannya tadi bersifat mustahab atau dianjurkan. Kemudian tidak terlaksananya kewajiban silaturahim oleh pihak yang paling dekat hubungan kekerabatannya terhadap kerabatnya yang lain tidak melepaskan kerabat yang jauh dari tanggung jawab. Sebagai misal, kita asumsikan bahwa ada seorang yang kaya memiliki saudara kandung yang fakir yang membutuhkan untuk dibantu. Keduanya memiliki paman yang kaya. Di sini membantu saudara yang fakir itu diwajibkan atas saudara kandungnya yang kaya, sedangkan bagi sang paman hanyalah mustahab atau dianjurkan. Namun bila diasumsikan saudara kandungnya yang kaya tersebut tidak menjalankan kewajibannya dan memutus silaturahimnya, sang paman yang kaya tersebut tidak bisa mengatakan bahwa menyambung hubungan silaturahim ini kewajiban saudara kandungnya. Bila dia tidak menjalankannya, maka saya tidak memikul tanggung jawab tersebut. Bukan demikian. Yang benar, bahkan kewajiban itu berpindah kepada sang paman. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan yang sangat besar tentang masalah silaturahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat besar tentang masalah silaturahim. Hal ini terlihat dari begitu banyak ayat yang memerintahkan silaturahim. Di antaranya pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawabnya, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada walidain, kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Yang kedua, Quran surah Al-Anfal ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu min ba'du wa ma haju walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum uli ba'din wa ulul arhami ba'duhum ula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Saya ulangi, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum uli bi ba'din wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga.
orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril jumbi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nahl ayat 90. Yang keempat adalah Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, dan masih banyak lagi, namun beberapa ayat ini cukup mewakili. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan dalil-dalil disyariatkannya silaturahim dari as-sunnah cukup banyak. Di antaranya an Abi Ayyubin al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Al-Bukhari Al-Fathu atau Fathul Bari jilid 3 wal lafdhu lahu wa Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beritahulah saya satu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mensekutukan sesuatu dengan Allah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, serta sambungkanlah hubungan silaturahim." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Al-Bukhari dalam Fathul Bari jilid yang ke-10 wal lafdhu lahu wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abdullah ibn Salamin radhiyallahu anhu qala lama qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata
injafalan nasu kibalah wakila qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan fajidtu fin nasi li ansura falamma tabayyanat wajha araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bih an qala ya ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. At-Tirmizi wa Ibnu Majah wal lafdhu lahu wa Ahmad wa zakarahu Al-Albani fi sahiha bi raqam 456. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang bergegas menuju ke arahnya. Orang-orang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba 3 kali. Lantas aku bergabung dengan orang banyak untuk melihat. Ketika wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat jelas, aku menjadi tahu bahwa wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta. Hal pertama yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar adalah beliau bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikanlah makan dan sambungkanlah hubungan silaturahim dan sholatlah pada waktu malam saat orang-orang sedang tidur, kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan ini lafaznya, dan Ahmad. Syalbani menyebut hadis ini di As-Sahihah nomor 456. Jamaah Jumat rahimakumullah, masih banyak hadis yang menunjukkan diperintahkan silaturahim dalam Islam. Amal soleh ini memang memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan silaturahim adalah sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh taqul man wasalani wasalatullah wa man qata'ani qata'ahullah. Al-Bukhari, Muslim, wa hadza lafzuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahim itu tergantung di arasy. Ar-Rahim tersebut berkata, siapa yang menyambungku maka Allah aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi aw yunsha'ala fi asari falyasir rahimah. Man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Al-Bukhari dalam Fathul Bari jilid 10 dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan usianya, maka sambungkanlah hubungan silaturahimnya. Inna shadaqa 'alal miskin shadaqatun wa la zirrahimi. Inna shadaqa 'alal miskin shadaqa wa la zirrahimi isnatan shadaqatun wasilatun. Rawahun Nasa'i wal lafdhu lahu wa Tirmizi wa hasanahu. Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin itu satu sedekah, dan sedekah kepada orang yang ada hubungan kekerabatan ada pahalanya, yaitu pahala sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat An-Nasa'i,
dan ini lafaznya dan At-Tirmidzi. Jamaah Jumat rahimakumullah, bila silaturahim itu kewajiban agama yang sangat mulia dan utama, lantas bagaimana cara melakukannya? Sebenarnya ada banyak cara untuk melaksanakan kewajiban ini. Di antaranya, pertama, mengunjungi para kerabat di tempat mereka. Yang kedua, menjamu mereka ketika berada di rumah Anda. Yang ketiga, mencari kabar tentang mereka, menanyakan mereka dan mengirim salam untuk mereka. Anda bertanya kepada mereka tentang keadaannya, baik melalui telepon, surat, atau melalui perantaraan seseorang. Keempat, memberikan sebagian harta yang Anda miliki, baik pemberian ini merupakan sedekah karena mereka yang dijalin hubungan silaturahim ini membutuhkan, atau sebagai hadiah karena dia bukan orang yang membutuhkan. Yang kelima, menghormati yang lebih tua dan penyayang dan menyayangi yang lebih muda. Yang keenam, bergembira saat mereka bergembira dan ikut merasa bersedih saat mereka tertimpa musibah. Yang ketujuh, menjenguk mereka yang sedang sakit. Yang kedelapan, mengiringi jenazah mereka. Yang kesembilan, memenuhi undangan mereka kecuali ada uzur. Yang kesepuluh, membersihkan dada dari rasa dengki kepada mereka. Yang ke-11, memperbaiki hubungan di antara mereka yang sedang bermasalah hubungannya. Yang ke-12, mendoakan mereka. Ini bisa dilakukan siapa saja dan siapapun yang membutuhkannya. Yang ke-13, mendakwahi mereka kepada petunjuk dan memerintahkan kepada kebaikan serta melarang mereka dari kemungkaran. Ini hanyalah sekedar contoh cara melakukan silaturahim, bukan bermaksud membatasi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, bila silaturahim itu merupakan kewajiban mulia yang sangat besar pahalanya dan banyak manfaatnya, sehingga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaliknya memutus silaturahim itu merupakan salah satu dosa besar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqsitu wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fasammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nat wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan
dan mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Quran surat Ar-Ra'd ayat 25. Rasulullah SAW juga melarang umatnya dari memutus silaturahim dengan sejumlah sabdanya. Di antaranya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'mala bani Adam turadu kulla khamisin lailatil jum'ah fala yakbalu amalat qati'i rahim. Rawahu Ahmad wa isnaduhu sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan keturunan Adam dihadapkan kepada Allah setiap Kamis malam Jumat. Maka amal orang yang memutus hubungan kekeluargaan atau silaturahim tidak diterima. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya sahih. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'u yakni qati'a rahim, muttafaqun alaih. La yadkhulul janna qati'un yakni qati'a rahim, muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus, yakni orang yang memutus hubungan kekeluargaan atau silaturahim, muttafaqun alaih. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uquba fid dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih layak untuk Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia ini selain hukuman yang Allah simpan baginya di akhirat, melebihi dosa al-bagyu, tindak kezaliman dan melampaui batas kepada orang-orang lain, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 29, At-Tirmizi, Abu Dawud, Al-Hakim dan lain-lain, disahihkan oleh At-Tirmizi, Al-Hakim, Az-Zahabi dan Al-Albani. Demikian tadi khutbah Jumat tentang pentingnya menyambung silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya kesadaran yang kuat dan segala kemudahan untuk senantiasa memelihara silaturahim dan menjauhi sejauh-jauhnya segala bentuk perbuatan yang bisa menyebabkan terputusnya silaturahim. Marilah kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat. Allahumma allif baina qulubina wa asli dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati lan nur wa jannibna fawahisha ma zuhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha alaik qabilina laha wa atmimha alaina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.